Santapan Harian Rabu 13 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, kami mohon, jauhkan kami dari kesombongan rohani. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu membentuk karakter kami seperti karakter-Mu yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes 21 ayat 15-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam perjalanan bersama Allah, jatuh dan bangun merupakan proses yang niscaya akan kita lalui. Tidak ada orang yang sempurna dalam menaati kehendak Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan acap kali melakukan kesalahan. Demikian halnya Simon Petrus. Ia menyangkali Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Setelah penyangkalan pahit, Petrus kembali berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus datang bukan dengan murka ataupun penghakiman, melainkan dengan pertanyaan yang menusuk hati. "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan Yesus bukan untuk mempermalukan Petrus, melainkan sebaliknya. Ia ingin memulihkan Petrus. Pertanyaan itu menyinggung kembali luka lama, tetapi juga menyentuh inti panggilan, kasih kepada Kristus. Dalam pemulihan itu, Yesus memberikan misi baru kepada Petrus. "Peliharalah atau gembalakanlah domba-dombaku." Menariknya, Yesus tidak menanyakan, "Apakah kamu layak? Bisakah kamu berjanji untuk tidak gagal lagi? Atau sudahkah kamu menebus kesalahanmu?" Apa yang Yesus tanyakan hanyalah, "Apakah engkau mengasihi aku?" Alih-alih penghakiman,
Justru yang Ia sediakan adalah proses pemulihan bagi kita juga. Yesus juga menyampaikan nubuat tentang penderitaan yang akan Petrus hadapi. Namun, apapun masalah yang akan di depan, Yesus berkata kepada Petrus untuk mengikut Dia. Kisah ini menjadi pesan bagi kita semua yang pernah gagal, jatuh, atau merasa tidak layak. Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari mereka yang mau mengasihinya, bahkan setelah kejatuhan yang dalam. Tak ada tempat yang terlalu kelam yang Tuhan tidak bisa jangkau. Sama seperti Ia memulihkan Petrus dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, Ia juga mampu memulihkan kita. Kasih kepada Kristus adalah langkah kunci yang harus kita lakukan. Kepercayaan kepada Allah yang berdaulat dalam segala keadaan menjadi pegangan bagi kita untuk menjawab panggilan-Nya dan mengikut Dia. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh kasih, Engkau tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang mau mengasihi-Mu bahkan setelah jatuh di lembah yang terdalam. Terima kasih, karena tidak ada tempat yang terlalu gelap yang tidak dapat Engkau jangkau dengan kasih-Mu yang memulihkan. Tarik kami kembali kepadamu ya Kristus, dan mampukanlah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu setiap hari. Di dalam kasih dan cinta-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.